eh, semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan tantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Blu-ray. Bukan yang punya, dia cuman nyalurin sewa-sewa. yang ada tempat foto tinggal. sama aku itu. Iya. Nah, salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan nih tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya kan? Terus dia chat aku. Nah, coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya sudah heboh. Dalam minggu ini dia chat kamu. Iya. Bilang apa dia? Itu kayak kasihan Raffi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya gitu. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis aja padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah, itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Ah itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Gitu loh. Ya. Terima kasih Vina. Nanti kita bersambung lagi. Nanti tunggu ya. Ya. Visanya kelar, kerja lagi di sana. Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus import. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya. Habis itu kapan dicabut lagi? Nggak ada. Jadi intinya, pertama, dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali, saya lagi belajar di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak konglomerat. Pernah sekali di Samelise di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan. Jadi nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak. Hanya basa-basi doang, lagi ketemu rame-rame begini dengan selebriti, ya biasa lah, orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawannya suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi, semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan tantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar? Loh, silahkan Bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan bela saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orangnya waktu saat kita press? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, 1, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung di depan foto. Itu bukan berkunjung namanya. Oh iya kan, nggak pernah berkunjung. Kedua,
Raffi berkunjung ke apa Awang Kitchen, Ya. datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Nah, disitulah sebagaimana itulah enaknya selebriti kayak kami nih, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyakan orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa kan? Jawabannya begitu, nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi ternyata orang yang selama ini benar besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu-kamu yang telah menfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius, di medsos itu banyak banget. Ya seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai. Ya, tapi ternyata hari ini gak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray, menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa. Itu aja kira-kira.